Jadi giliran gue yang cerita. Dulu gue awal itu kan awal nyoblos 2014. Nggak tahu banget masalah politik, taunya yang nyalon ini gitu kan, dan kita harus milih gitu. Nah, jauh sebelum 2014 ini sudah ada yang menarik hatiku gitu. Salah satu wali kota di Indonesia dilirik oleh orang luar gitu. Dan itu sebuah pertanyaan, oh ada yang berprestasi gitu, salah satu pemimpin kita ini. Nah, lirikan-lirikan mata orang luar itu bikin aku, aduh jangan sampai ini dia keluar. Gimana caranya dia berkarya dan menetap di sini gitu. Karena banyak sekali kan orang yang sesungguhnya punya kapasitas, tapi akhirnya lebih memilih tinggal di luar negeri gitu. Karena perbedaan cara pandang untuk mengapresiasi kinerja orang tuh, kalau di kita tuh berbeda gitu ya. Cara pandang untuk menilai seseorang tuh benar-benar objektif gitu. Nah, langsung saat gue tahu berita itu, langsung kayak, waduh, jangan sampai diambil. Jangan sampai merasa tidak dihargai di rumah sendiri gitu. Dan itu kan sering banget terjadi kan. Nah, itulah alasannya. Jadi sebelum ada kampanye ya, jadi sebelum ada kampanye ini itu sudah benar-benar tahu siapa yang akan aku pilih. Jadi lo sebelum memilih itu sudah baca latar belakang? Bukan baca latar belakang, tapi mendengar. Gitu. Mendengar berita yang baik. Karena kebanyakan orang baru beraksi ketika ya kelihatan lah aksinya tuh 2-3 tahun sebelum pemilihan tuh, rencana ini rencana itu gitu. Ini kan gak pasang aksi, ya memang seperti itu adanya gitu. Karena buah dari yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, akhirnya ada prestasi yang dilirik bukan sama orang kita, malah orang luar tuh udah memperhitungkan. Nah itu dia, sudah memperhitungkan salah satu pemimpin dunia. Iya. Tuh, jadi sudah bangga dari jauh-jauh hari. Gitu. Kalau aku pribadi tidak akan berbicara akan sesuatu atau tidak akan melakukan sesuatu kalau rasaku itu tidak enak. Jadi apapun yang kubicarakan di sudut pandang ini, reaksi dari rasaku. Sekali lagi ku ucapkan, Pak Jokowi tidak tahu saya, tidak tahu aku. Aku tahu Pak Jokowi. Dan aku pribadi bangga punya Presiden Pak Jokowi. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi kecuali Muhammad. Cuma bangga dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi umurku 47 tahun dan aku tidak pernah berbicara tentang presiden.
selain ini. Dulu aku masa bodoh aja. Ya lo kan bisa merasakan kan. Ya iya. Kalau ini dari sudut pandang gue. Dari sudut pandang gue menilai dan bagaimana gue menilai seorang Jokowi saat itu gitu, asal mulai itu dari mana. Ya iya. Mungkin kalau yang melihat podcast ini untuk pertama kali berbicara tuh tidak apa namanya seperti kekurangan bahan. Kenapa? Ya karena yang kurasakan itu apalagi setelah bangga menjadi rakyatnya, ya. Bangga secara pribadi aku bangga. Cuma aku bingung aja kenapa banyak semangat yang membenci, terutama yang katanya elit, yang katanya berkelas, yang katanya berpendidikan, yang katanya sangat ngerti agama, yang katanya banyak banget petunjuk. Justru yang banyak mengakui secara polos dan jujur, yang justru tidak tahu apa-apa, rakyat biasa. Kelihatan kepolosan rakyat-rakyat itu ketika Pak Jokowi datang, tak bisa dibohong. Aku bingung lagi itu kenapa justru yang katanya berkelas, yang katanya nasionalis, yang katanya Pancasilais, yang katanya alim pula, yang katanya sering dapat petunjuk. Yang lebih bingung lagi, petunjuk itu dari mana? Coba renungkan dalam-dalam. Tidak ada satupun petunjuk yang benar-benar dari Allah itu yang membuat hambanya jadi membenci. Sekali lagi kuucapkan, petunjuk yang benar-benar dari Allah itu tidak ada petunjuk yang membuat hambanya itu jadi saling membenci. Semua petunjuk Allah itu ke hambanya jalan keluar hidup manusia itu sendiri. Entah itu orang awam, entah itu orang alim. Semua petunjuk dari Allah itu untuk kebaikan. Jadi kalau ada yang merasa punya petunjuk, yang merasa bilang ini azab, bilang itu ini, tidak ada petunjuk Tuhan itu. Tidak ada kalau benar-benar mengerti, tahu, merasakan cara bertuhan. Makanya ketika engkau kesal, ingatlah Tuhan. Ketika engkau dalam kesusahan, berdoalah kepada Tuhan. Setiap orang mengangkat tangan kepada Tuhan itu untuk keluar dari persoalan. Dan tidak ada satupun menurutku yang masa petunjuk dari yang maha suci membuat hambanya jadi benci. Masa petunjuk dari yang maha bersih membuat hambanya jadi kotor. Selalu diakui setiap saat bahwa Tuhan itu maha segala maha, maha suci, maha bersih, maha bijaksana, maha adil. Masa hambanya yang dapat petunjuk jadi nggak adil? Petunjuk dari mana? Yang bilang ini azab Tuhan,
Ini kekuatan apa? Bukan tidak boleh. Siapapun di Indonesia ini, siapapun rakyat Indonesia ini punya hak untuk jadi apapun. Di ruang lingkup apapun, di status apapun. Tapi jadilah sesuatu yang benar-benar karena skill, yang benar-benar karena niat tulus. Kemarin kan menikahkan anak, banyak pula kritikan. Banyak masyarakat, terutama Solo, merayakan pernikahan anaknya Pak Jokowi. Meriah, salah. Andai kata pun pernikahan anak Pak Jokowi kemarin sepi, salah pula. Dibangun seluruh jalan, infrastruktur, Infrastruktur. Nah, salah, nggak dibangun apa-apa, salah. Kalau setiap orang itu cuma tahu salahnya orang, itu tandanya orang itu salah. Diakui atau tidak? Pasti yang kenal aku, siapapun di luar sana kaget aku membicarakan presiden. Karena tidak pernah dalam sejarah perjalanan hidupku membicarakan seorang presiden. Baru ini. Dan aku senang membicarakan. Banyak kritikan. Yang ajaibnya itu yang ngeritik orang-orang yang katanya besar semua. Jadi sebenarnya mau dibawa kemana Indonesia ini kalau mau jujur? Ada yang baik, banyak kritikan, ada yang salah pun dikritik. Dan yang aku rasakan itu seluruh yang tidak suka Pak Jokowi mencari-cari kesalahan. Bukan benar-benar ada salah. Mencari. Yaitu tadi. Dari jadi wali kota Solo 2 kali. Kemudian jadi gubernur. Kemudian jadi presiden. Baru repot ijazah palsu. Itu pun di akhir pemerintahannya yang cuma tinggal 1 tahun lagi. Baru repot. Kemarin kemana aja? Menurutku orang-orang yang repot kan masih berpengaruh. Karena pengaruhnya Pak Jokowi. Takut kalau dia ngomong dikit. Menurut semua orang nanti. Nggak ada peluang dong. Ya kalau orang-orang yang menjelek-jelekan itu punya keberanian, kenapa aku harus takut bicara kebaikan? Aku manusia yang akalnya sehat. Aku punya hati yang bisa merasa. Intinya, aku bukan orang bodoh. Jadi aku sangat-sangat sadar betul dengan apa yang kubicarakan. Semua yang tidak suka dengan perkataanku, mari kita koreksi sama-sama. Hati kita semua di sini untuk apa berbicara? Murni lillahi ta'ala atau basa-basi? Dan terlihat wajahku ini di kamera.
wajah penjilat, wajah kamuflase, wajah minta perhatian. Bagi yang berhati jernih dan bersih di luar sana, lihat wajahku nih. Wajah minta belas kasih nggak? Wajah agar diperhatikan presiden nggak? Tapi apa yang kukatakan ini murni, tulus lillahi ta'ala dari hati nurani. Aku bangga sebagai rakyatnya. Yang punya ketajaman batin, yang tiap detik dapat petunjuk, yang tiap detik berzikir, yang katanya tiap detik berzikir, yang katanya tiap detik ingat Tuhan, yang katanya taat beribadah. Baca, rasakan diriku ini dari hati yang tulus atau tidak. Kalau kita bertuhan yang sama dan benar-benar bertuhan, akan sampai kata-kataku ini ke hati orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi.